Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di Tajuk TV Official bersama aku, Bidan Eva. Jadi aku adalah salah seorang bidan yang ada di rumah sakit swasta yang kebetulan berjaga di poli kandungan. Biasanya aku sering memperhatikan bagaimana para ibu hamil berkonsultasi tentang kehamilan. Beraneka ragam pertanyaan yang diajukan dan berbagai ekspresi pula bagaimana cara pasien menerima hasil konsultasi dari dokter. Ada yang iya aja, ada yang banyak tanya, ada juga yang kritis banget juga ada. Beberapa pertanyaan yang sering diajuin diantaranya misalnya, "Dok, gimana? Kehamilannya sehat nggak? Perkiraan lahirnya kapan, Dok? Jenis kelaminnya, Dok, cowok apa cewek? Kira-kira bisa lahir normal nggak, Dok?" Itu beberapa pertanyaan yang sering aku dengar. Tapi sebenarnya pertanyaan apa aja sih yang bisa kalian ajuin ke dokter untuk benar-benar mengetahui perkembangan janinnya? Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena aku akan upload video-video lain yang bisa bermanfaat buat kalian. Bukan tanpa alasan kenapa para ibu hamil memang harus banyak bertanya ke dokter tentang perkembangan kehamilannya, karena ini untuk mengetahui perkembangan bayi dari bulan ke bulan. Jadi siapkan ya bun pertanyaan dari rumah, dan kalau takut lupa dicatat juga boleh. Jadi bila bunda-bunda saat masuk di ruang periksa sudah waktunya konsultasi, nggak lupa nih mau tanya apa sih tentang bayinya. Beberapa pertanyaan yang bisa kalian ajuin ke dokter untuk benar-benar tahu bagaimana perkembangan bayinya di dalam rahim. Tanyakan ke dokter, berapa dok usia kehamilan sekarang? Menentukan usia kehamilan sangatlah penting untuk menentukan bagaimana perkembangan dari janin. Misalnya seperti ini, pada saat kamu periksa, misal usia 4 minggu pastinya berbeda dengan usia 8 minggu kehamilan. Ini juga penting untuk menentukan kapan usia perkiraan lahir yang tepat. Tanyakan juga, ada nggak dok kelainan dari kehamilan ini? Kelainan yang dimaksud di dalam kelainan ini bukan berarti hanya kelainan fisik, tetapi juga misalnya jumlah air ketubannya, terus berat janinnya, dan tentunya fisiknya juga. Tanyakan pula di mana dok letak plasentanya, apakah menutupi jalan lahir atau tidak. Karena bila plasenta menutupi jalan lahir, artinya bunda tidak dapat melahirkan secara normal, harus disesar. Tanyakan juga adakah lilitan dok, lilitan tali pusat di leher bayi. Lilitan ini juga bisa menentukan apakah bunda bisa lahir normal atau tidak. Gitu ya bun. Lalu tanyakan ke dokter, perlukah minum multivitamin dok? Beberapa ibu hamil ada yang mungkin belum bisa mengonsumsi vitamin. Tapi memang benar sih vitamin itu penting. Apalagi di awal kehamilan, biasanya para ibu hamil akan diberikan multivitamin, asam folat untuk mencegah kecacatan pada bayinya. Lalu gimana dok? Ada keluhan misal kayak pusing, mual muntah itu gimana? Tanyakan pula. Mual muntah pada ibu hamil biasanya karena adanya peningkatan hormon yang disebut dengan hormon HCG. Hormon ini mengakibatkan bunda terasa mual. Maka dari itu biasanya dianjurkan untuk makan sedikit-sedikit tapi sesering mungkin, karena biar lambungnya nggak kosong. Dan kalau misalnya ada keluhan pusing, bisa juga disebabkan karena hipotensi atau tekanan darah yang kurang. Tanyakan juga, gimana gerakan janinnya dok? Normal nggak dok? Gerakan janin pada bayi akan mulai dirasakan pada usia kehamilan 20 Gimana minggu. dok, jenis kelaminnya cewek apa cowok? Nah, kalau yang ini pasti bunda-bunda di rumah sekalian langsung tanyakan. Bikin penasaran nih, cowok apa cewek?
Jenis kelamin bisa terdeteksi sekitar usia 20 minggu, tapi dengan syarat posisi janin yang tidak menutupi alat kelamin. Jadi pas di USG itu posisi janinnya gimana? Menutupi nggak? Kalau misalnya tidak menutupi alat kelamin, pasti bisa terlihat dengan jelas, Bun. Gimana nih dok? Ada pantangan makan nggak dok? Tanyakan itu ya, Bun. Biasanya ibu hamil dianjurkan untuk tidak makan makanan yang setengah matang atau dibakar, karena makan makanan yang setengah matang biasanya ditakutkan karena bakteri yang ada di dalam makanan tidak mati, sehingga membahayakan untuk janin dan ibunya karena bisa terjadinya infeksi. Dan hindari makanan junk food atau makanan yang mengandung MSG. Tanyakan juga tanda-tanda kehamilan apa aja sih yang harus diwaspadai. Menanyakan tanda-tanda kehamilan tidak saja pada trimester pertama atau sampai dengan trimester selanjutnya, karena ini sangat penting. Misalnya, gimana dok, bisa lahiran normal nggak? Tanyakan itu juga ya. Biasanya lahir normal atau enggak itu dipantau dari awal kehamilan sampai trimester kedua dan ketiga. Bahkan dilakukan pemeriksaan dalam atau dinamakan dengan PT. Jadi dengan pemeriksaan dalam bisa dideteksi apakah pinggulnya luas atau tidak, dan bukan hanya faktor dari ibunya, faktor janinnya juga, berapa berat bayinya, apakah besar atau tidak. Nah, ini ada juga yang penting, tanyakan juga, perlu nggak dok periksa laboratorium? Kapan harus periksa lab? Karena pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil biasanya diperiksa adalah kadar Hb, deteksi hepatitis, HIV, dan sifilis. Jika pada trimester awal sudah diperiksa, kemungkinan kalau misal ada infeksi bisa langsung tertangani. Lalu yang paling penting adalah tanyakan juga gimana tanda-tanda persalinan itu dok. Tanda-tanda persalinan memang harus diketahui pada ibu hamil dan harus dipersiapkan. Biasanya kalau sudah mengetahui HPL atau hari perkiraan lahir, bunda-bunda di rumah pasti sudah menyiapkan segala keperluan dan segala sesuatu untuk mempersiapkan proses kelahiran, termasuk juga pengetahuan tentang tanda-tanda melahirkan. Tanda-tanda melahirkan biasanya ada kencang-kencang atau kontraksi rahim, terus disertai dengan keluaran di darah atau yang disebut dengan blood show, ataupun malah keluar air dengan tiba-tiba tapi nggak ada kencang-kencang. Itu juga harus diwaspadai, harus segera langsung datang ke fasilitas kesehatan. Itu dari bunda ya, beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian ajuin ke dokter sehingga bisa jelas bagaimana perkembangan bayinya pada saat diperiksa. Sekian, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Ikuti terus channel ini ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.